Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, serta berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Halo sahabat tempat bercerita Mona dan Reini. Kali ini kita jumpa pertama kali di tempat bercerita Mona dan Reini. Untuk pertama kali saya akan memperkenalkan diri. Saya Reini. Saya seorang ibu dari anak Down syndrome, namanya Aurel, laki-laki, umur 19 tahun. Ini fotonya. Lalu teman saya ini namanya, silahkan perkenalkan diri. Halo sahabat, nama saya Mona. Saya ibu dari anak berkebutuhan khusus Autism Spectrum Disorder. Namanya Abraham, usianya 23 tahun dan Abraham adalah kembar ya. Yang satu biasa, yang satu luar biasa. Terima kasih. Saya dengan Mona merupakan ibu-ibu dari anak berkebutuhan khusus. Kami berdomisili di Bandung. Kami juga banyak mempunyai teman-teman para orang tua yang juga mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ide awalnya kami membuat tempat bercerita ini adalah supaya kita sesama orang tua bisa pertama berbagi pengalaman. Kedua, bisa saling menguatkan, mudah-mudahan juga satu dengan lainnya bisa saling menginspirasi. Lalu kami berdua bertemu beberapa saat yang lalu tercetuslah ide untuk membuat satu podcast yang isinya berharap bisa membantu orang tua dengan anak berkebutuhan khusus dimanapun dan kapanpun. Ya, harapan kami sih semoga dengan adanya tempat bercerita ini bisa membantu para orang tua, tidak membantu juga ya, paling tidak bisa saling mengeluarkan unek-unek, bisa saling bercerita, dan yang seperti saya tadi bilang, mudah-mudahan bisa saling menginspirasi, saling menguatkan. Betul. Nah para sahabat, sesuai dengan namanya tempat bercerita, untuk tayangan pertama kali ini, kami akan menceritakan tentang anak kami masing-masing. Kita mulai dengan cerita dari Mona. Abraham itu lahir 1,9. Kembarannya 2,6. Oh, dia kembar? Ya, dia kembar. Jadi sang kembarannya ini bisa langsung masuk ke baby box. Sedangkan Abraham harus masuk ke ruang inkubator. Selama 3 minggu itu dia maksudnya tidak bisa keluar dari ruang inkubator itu. Jadi saya harus setor ASI diberikan pada suster dan suster yang memberikan, karena saya sudah pulang dengan anak yang satunya. Nah, dia lahir 1,9, lalu perkembangannya saya mencatat menit demi menit di sebuah buku antara Jeremy dan Abraham. Kalau mereka sakit, yang satu mencret, yang satu 5 menit kemudian pasti mencret juga gitu. Jadi namanya anak kembar ya. Jadi waktu itu yang saya mulai aneh pada saat mereka mulai bahasa Inggrisnya ngarondang. Apa itu merangkak? Coba anak-anak muda apa merangkak? Merangkak itu ya merangkak ya merangkak. Mestinya merangkak. Nah, Abraham itu dari merangkak itu nggak tertatih-tatih untuk mencari pegangan untuk berdiri. Dari merangkak langsung lari. Oke. Sedangkan Jeremy itu agak mulai tatah-tatah gitu. Nah, di situ udah mulai terjadi keanehan. Dan Abraham itu ketika kita panggil nggak ada eye contact, nggak ada kontak mata. Rada aneh juga gitu. Nah, sampai dia umur 1,5 tahun, kembarannya udah mulai berceloteh nih ceritanya. Nah dia tuh enggak, jadi kalau kita panggil tuh dia pura-pura enggak denger gitu, pura-pura kemana aja gitu. Dan kita ajak dia untuk bicara eye contact, dia selalu. Nah satu lagi itu ciri tidak ada eye contact, satu lagi dia jalan jinjit.
Nah, dia selalu jalannya jinjit gitu, sedangkan kembarannya enggak. Jadi saya punya pembanding yang deket banget gitu, yang bisa, ini kok beda banget ya. Nah, untuk bicara pun Abraham tidak mau bicara sampai usia 2 tahun, dia tidak mau bicara. Lalu kita pergi ke dokter anak bilang mesti ke klinik tumbuh kembang. Kita pergi ke sebuah klinik tumbuh kembang dan dinyatakan dia speech delay. Oke. Nah, sesudah speech delay ini maka saya lakukan speech therapy dong. Ya, speech therapy berjalan. Saya kok feelingnya kenapa ya kok nggak ngomong-ngomong juga, apa-apa dia ucapkan, dia inginkan yang ada di otak dia tuh dia langsung menangis dan menjerit. Beda sama kembarannya tuh langsung mama, papa, dia mah enggak. Nah, itu yang menjadi tanda tanya. Saat itu kita mau bawa dia ke kayak satu klinik one stop assessment. Kita bawa dia ke Jakarta karena saat itu di Bandung nggak ada klinik one stop assessment. Yang dimaksud dengan one stop assessment adalah pada saat assessment itu dihadiri oleh psikolog, psikiater, dokter anak, terapis. Tidak ada, semuanya harus di jam yang berbeda. Saya mau di jam yang pertama sekaligus gitu loh. Di Jakarta maka dinyatakanlah dia di usia 3 tahun lebih, dia autism spectrum disorder. Nah, sejak itu baru dikasih tahu tuh terapi apa aja yang mesti bla 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 bla, ada sekitar 9 terapi yang dia harus ikuti. Disitulah dimulai kita yang speech therapy itu udah masuk 1,5 tahun, dianggaplah itu hilang dari pertama lagi semua gitu. Ya. Nah, dari situlah saya pikir waktu itu autism spectrum disorder itu setara dengan panu atau kurap yang gampang sekali dapat obatnya. Jadi saya pulang dari Jakarta, tenanglah nanti pasti diobatin ya. Ini bener-bener gitu. Ternyata pas saya mulai satu-satu terapi ini, itu membuat saya shock. Agak down dan mulai saling menyalahkan. Kenapa ini kenapa waktu itu nggak gini, kenapa waktu itu, nah kayak gitu. Itu berlangsung sekitar 2 tahun. Sesudah itu saya sadar, barulah saya mulai terapi ini, terapi itu, segala macam sampai 9, dan di usia 4 tahun kita mulai bikin jadi kayak satu gunung yang untuk mencapai satu goal. Dengan semua terapi yang dianjurkan oleh para terapisnya. Perlahan namun pasti dibutuhkan memang kesabaran, ketekunan, keikhlasan, penerimaan diri dulu, anak ini harus diapain, baru kita bisa membuat sebuah pelayanan total sama dia, sehingga hasilnya juga walaupun sedikit demi sedikit tapi maju. Oke, berarti ada nih sesuatu yang bisa diambil dari cerita ini. Apa sih yang pertama kali harus dilakukan kalau kita punya anak berkebutuhan khusus? Cuman satu kok para sahabat, penerimaan. Ya, betul. Setelah penerimaan itu kita berikan apapun kelainan atau apa ya, mungkin penyakit bawaan atau apapun, kalau kita menerima anak kita dengan baik gitu, pasti semuanya akan lancar. Ya. Dan Tuhan pasti akan mudahkan semuanya. Begitu ya? Begitu. Ceritanya begitu. Nah, sekarang saya mau cerita tentang anak saya. Namanya Aurel. Dulu lahir 19 tahun yang lalu, itu dalam kondisi membiru. Bukan saya sih sebetulnya. Dokternya berpikir mungkin karena lahirnya subuh, jadi kedinginan gitu ya. Padahal setelah itu yang kita ketahui, yang dokternya kasih tahu juga sama saya bahwa anak ini Down syndrome. Jadi dia membiru itu bukan karena lahir subuh, karena dia punya kelainan pada jantungnya. Memang di anak-anak Down syndrome sekitar 70-75% itu lahir dengan kelainan jantung. Ya. Okay. Lalu ada kelainan-kelainan lain, tapi yang terberat adalah di masalah jantungnya. Okay. Lalu jadi setelah melahirkan dia juga masuk inkubator dan dia tidak bisa nyedot susu, jadi harus pakai sonde gitu ya. Dan saya lihat di inkubator untuk beberapa jam setelah saya melahirkan, dia sudah banyak selang-selang lah gitu ya di inkubatornya. Tapi dia pulang dari rumah sakit di hari keempat atau kelima gitu, langsung saya cek jantung. Dan saya tidak mau berlama-lama
Saya pengen semua cepet gitu ngapa-ngapain supaya saya tahu Ada apa yang solusi, harus ya. dilakukan. Ya. Pada awalnya sih saya juga tidak memungkiri ya, penolakan itu pasti ada ya. Kenapa sih anak gue gini gitu ya? Kok anak orang lain enggak? Kenapa anak gue gitu? Aduh, gue salah apa ya? Pasti adalah ya begitu. Tapi saya juga kebetulan bukan orang yang terlalu menangis-nangis gitu ya. Melo-melo. Jadi saya sih bergerak cepat. Saya ke dokter jantung, lalu saya ke dokter tumbuh kembang, ke Profesor Dadang almarhum juga. Lalu Prof Dadang memang pertama kali yang disuruh adalah harus terapi. Karena anak-anak berkebutuhan khusus apapun mustahil kalau tanpa terapi. Ya. Mustahil. Betul. Jadi memang kita harus intervensinya harus sejak dini, dan saya membawa Aurel terapi itu sejak umur 19 hari. Wow. Mungkin Mbak Anik nonton acara ini. Mbak Anik ini fisioterapis yang pertama kali pegang Aurel. Dulu masih mahasiswa. Sekarang beliau sudah lulus S3 fisioterapi. Dan masih menangani banyak anak Down syndrome, autis juga banyak sekali. Ya seiring perkembangan, lalu abang juga sudah dioperasi jantung umur 5 bulan. Karena kalau tidak dioperasi, pertumbuhannya akan terlambat. Jadi dia kan nggak punya cukup tenaga untuk minum, untuk nyedot susu, bahkan harus disendokin gitu ya. Waktu itu syarat dokter hanya kalau mau operasi beratnya harus nyampe di 5 kilo. Nah 5 kilo itu tercapai di usia 5 bulan. Jadi 5 bulan lebih beberapa hari dia ada operasi jantung gitu. Dan setelah 5 bulan dioperasi jantung, lalu recovery-nya cepat. Ada progres. Ya, dan terapinya kan berlangsung bisa lebih baik karena kondisi jantungnya sudah membaik. Dan akhirnya dia sudah sebesar ini sekarang 70 sekian kilo. Jadi ya puji Tuhan bahwa semuanya berjalan cukup ya nggak mudah juga sih sebetulnya. Ya pasti kita kan nangis mah ada pasti ada ya. Bukan nangis lagi bersimbah air mata lah ya, tapi saat kita menerima anak kita dengan apa adanya mereka, dengan semua kelebihan dan kekurangan mereka, ternyata punya anak berkebutuhan khusus itu seru loh. Ya seru, asik. Saya bahkan tidak bisa membayangkan kalau saya nggak punya anak Down syndrome. Betul. Ya bukan kehidupan macam ini yang akan kita jalankan gitu, dan saya jadi banyak punya keluarga. Terasa nggak? Ya. Semua komunitas. Iya betul. Ada di. Saya awalnya anak-anak Down syndrome anak-anak gue semua lah gitu ya. Karena di organisasi, di komunitas Down syndrome dimanapun kan kita bertemu. Mungkin Mona juga pertama dari autis. Tapi setelah komunitas ini blending ya, jadi di salah satu acara juga kita ketemu di acara anak berkebutuhan khusus. Jadi kayaknya banyak saudara. Betul semua keluarga, dan gayanya mah gitu. Mungkin memang kita bukan orang tua yang hebat ya. Kita bukan orang tua yang spesial. Anak-anak kita yang spesial, dan they make us special. Bukan kita yang spesial, anak-anak kita yang spesial. Terus kita ikutan nebeng jadi ikut spesial gitu maksudnya. Ikutan ngetop. Nah, gitu. Bahkan anak-anak kita lebih beken dari kita kan? Iya, pasti. Betul. Saya baru dapat DM loh. Dari? Tadi malam, nggak kenal. Saya baru cerita sama Bianca. Iya. Mama dapat DM loh dari orang, katanya kita beberapa malam yang lalu makan di salah satu kafe gitu. Lalu besoknya saya baru baca DM, tadi malam Tante Reni makan di situ. Aduh, saya pengen ngedeketin Aurel, saya pengen minta foto. Saya nggak tahu itu siapa. Jadi anak-anak kita luar biasa. Luar biasa. Jadi kita makin banyak teman. Saat kita kesulitan, kita saling membantu. Betul. Jangan takut punya anak berkebutuhan khusus. Bukan kiamat kok. Sebuah proses di mana kita dibikin menjadi manusia yang lebih ikhlas, lebih tekun, lebih menerima dengan anak-anak yang diberikan Tuhan sama kita. Betul. Sahabat Mona dan Reni, kami berencana pada setiap episode akan menghadirkan orang-orang yang berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, mulai dari orang tua, pasti orang tua. Yang kedua mungkin terapis, dokter, pendidik, ataupun pemerhati. Pokoknya siapapun yang berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus.
jenis-jenis kebutuhan khusus juga kan banyak ya. Ya. Ada tadi seperti anak Mona adalah autism spectrum disorder, anak saya Down syndrome. Mungkin nanti kita bisa menghadirkan lagi orang tua yang lain yang punya anak dengan kebutuhan khusus lainnya, begitu. Jangan lupa juga kita akan tayang setiap hari Sabtu jam 5 sore. Sahabat Mona dan Reni, jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore kita akan hadir dengan episode-episode yang mudah-mudahan bisa menginspirasi dan yang pasti sangat menarik. Pada saat ini, kesempatan ini saya juga akan memberikan satu quotation dari Matthew Jacobson yang dikatakan di sini adalah, "Behind every young child who believes in himself is a parent who believe first." Yang kira-kira artinya adalah di balik setiap anak yang percaya pada dirinya sendiri, ada orang tua yang terlebih dulu mempercayainya. Oke. Oh ya, kita ada di Instagram tempat bercerita _Mona Reni. Jangan lupa di follow. Lalu untuk YouTube-nya jangan lupa di like dan subscribe. Nah, jangan lupa nyalain notifikasinya ya. Jadi setiap ada episode baru, para sahabat Mona dan Reni akan dinotifikasi. Iya, jadi nggak akan ketinggalan untuk menonton. Sampai jumpa di hari Sabtu berikutnya. Dah.